Ya, pemirsa kasus pembunuhan Poli Andri di Bone berujung maut. Kami ajak Anda untuk mengetahui kisah yang sebenarnya ini seperti apa. Sudah tersambung bersama kami ada Ramlan Hasan, paman dari Abrar Sulfandi, suami kedua dari Suryani. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, ini kami ingin dengar dulu, kapan pihak keluarga mendapatkan informasi mengenai kejadian ini, Pak? Informasi kami dapat itu sekitar jam 9 pagi hari Senin kemarin di rumah duka ini di Jalan Kelapa Tanete. Informasi itu pun kami terima dari Provinsi Sulawesi Tenggara, dari Ibunda almarhum. Karena Ibunda almarhum menerima telepon dari istri sah Abrar Sulfiandi. Kemudian Ibunda almarhum itu menghubungi kami, pihak keluarga di Jalan Kelapa, Kelurahan Jawi-Jawi, Tanete ini. Demikian, Mbak Sena. Ya. Pak Abrar, tapi sudah tahukah mengenai Ibu Suryani yang memiliki suami dua, artinya keluarga Bapak dan juga suami ketiga yang menjadi tertuduh? Pada saat kejadian ini baru kami tahu. Karena selama ini memang almarhum ini, ananda kami Abrar Sulfiandi Pratama ini adalah suami sah dari Suryani. Memang ada cekcok rumah tangga sehingga pisah ranjang, dan pada saat itu Abrar Sulfiandi ke Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 4 bulan. Nah, pada saat Abrar Sulfiandi ini ingin kembali ke Bulukumba untuk mencari pekerjaan baru, dia menyempatkan diri untuk singgah menjenguk anaknya sekaligus mengambil anaknya untuk dibawa ke Bulukumba. Nah, sampai malamnya si Abrar ini menelpon istrinya yang masih sah untuk mengambil anaknya. Disitulah mungkin ada perbincangan antara Abrar Sulfiandi dengan istrinya yang sah ini. Terdengar juga dengan istri Siri ini, suami Sirinya ini, sehingga mungkin ada ketersinggungan mendengar anaknya mau diambil, sehingga terjadilah perencanaan itu. Jadi ini perencanaan memang. Oke, Pak. Terjadilah perencanaan itu. Almarhum Abrar sendiri dengan Ibu Suryani ini menikah secara sah, secara agama kah atau secara negara? Secara agama, dan kebetulan saya yang mengantar langsung bersama pamannya lain dan bersama orang tuanya. Sah. Oke. Baik Pak Ramlan, mungkin bisa cerita juga apakah memang pihak keluarga juga sempat bertemu atau mengetahui sosok dari suami ketiga dari Suryani ini, Pak? Tidak, kami tidak tahu menau dan tidak kenal. Bahkan itu pun nanti pada saat kejadian baru kami tahu. Oke, untuk kejadiannya sendiri Pak saat ini, sudah sejauh mana yang Bapak terima laporan dari pihak kepolisian? Sampai detik ini, pihak Polres dari Kabupaten Bone masih melakukan pengejaran terhadap pelaku ini. Dan kami minta memang kepada pihak Polres kami dan keluarga bersama ibunda dari ananda kami di samping kiri kami ini, meminta agar kasus ini dituntaskan dan dicari pelakunya dan dikasih hukuman atau ganjaran yang seberat-beratnya. Kami mohon pihak penegak hukum untuk memberi hukuman mati karena perlakuannya sangat sadis, dengan beberapa luka di bagian tubuhnya, beberapa organ tubuh yang hilang, dan sampai detik ini kami belum temukan. Beberapa organ tubuh juga yang terlepas itu alhamdulillah kami bisa kuburkan bersama, dan masih ada beberapa kelingking jemarinya yang kami belum dapat, kemungkinan masih ada di TKP. Olehnya itu kami dari pihak keluarga meminta dengan sangat agar kiranya pihak kepolisian dan penegak hukum untuk mencari secepat mungkin pelaku ini dan memberi hukuman yang seberat mungkin. Pak, kami ingin konfirmasi sekali lagi, sebelum almarhum ini pergi ke Malaysia, artinya masih berstatus suami istri sah secara agama, artinya belum bercerai, begitu ya? Belum pernah bercerai. Baik status sebagai suami istri secara agama maupun secara administrasi di pemerintahan,
Abrar, Sulfiandi, dan Suryani ini masih sah. Belum pernah ada kata cerai. Yang ada adalah pisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan. Dan memang sudah berpisah selama ini. Artinya bukan pisah secara hukum, tapi pisah ranjang itu saya kira sudah banyak kejadian seperti itu. Namun belum ada kata talak maupun cerai secara administrasi di kantor Kemenak atau di kantor tua terdekat di mana berdomisili istri dari Abrar Sulfiandi ini. Oke, Pak Ramlan, pihak keluarga kan baru mengetahui bahwa ternyata ini Suryani ini memiliki suami lain, suami siri lainnya. Apakah setelah ini kejadian ini terungkap, pihak keluarga juga sempat bertanya kepada keluarga Suryani atau Suryani ini sendiri, kapan alasan dari Suryani yang kemudian ini pada akhirnya memiliki suami lain? Justru inilah penyebabnya menurut alasan sebelum Ananda kami ini meninggal, inilah alasan dia tinggalkan istrinya dengan adanya perselingkuhan di antara keduanya, mulai dari pelaku ini ada di Malaysia melalui media sosial, mereka berhubungan sampai dia kembali ke Malaysia, sampai dia menikah. Dari situlah sehingga Abrar Sulfiandi almarhum ini meninggalkan istrinya dan kembali ke ibundanya, orang tuanya di Sulawesi Tenggara. Artinya Tinggal almarhum sementara. sempat tahu bahwa istrinya sudah menikah siri dengan terduga pelaku ini? Iya, almarhum tahu. Karena justru itu penyebabnya sampai dia tinggalkan istrinya. Oke. Oke, dan itu menjadi penyebab pertengkaran di antara keduanya ya Pak ya? Iya, itu menjadi penyebab pertengkaran sampai dia tinggalkan istrinya. Oke. Nah, selaku orang tua, selaku bapak, mungkin karena keinginannya untuk menghidupi anaknya, sehingga pada saat dia kembali dari Sulawesi Tenggara untuk melanjutkan perjalanan ke Bulukumba, Ananda kami ini singgah untuk menjemput anaknya, sekaligus ingin memboyong ke Bulukumba. Namun pada saat dia singgah itu, disitulah terjadi perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh suami siri dari Suryani ini. Pak, kami juga ingin konfirmasi Pak. Dikatakan ataupun beredar informasi bahwa suami siri atau suami ketiga dari Suryani ini bertetangga betul dengan rumah dari keluarga Bapak atau keluarga almarhum. Itu betul tidak Pak? Betul. Informasi yang kami dapat dari pihak keluarga istri dari Abrar Sulfiandi ini hanya sekitar 4 rumah. Dari kediaman mantan istri, dari kediaman istri sahnya ini Abrar Sulfiandi, dan masih kerabat dekat. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ramlan. Mudah-mudahan kasus ini segera dapat penerangan ya Pak ya, yang diharapkan oleh pihak keluarga, dapat keadilan, ini bisa segera tercapai. Terima kasih banyak Pak Ramlan, semoga sehat selalu Pak.